Shalom dan salam sejahtera kepada sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Hari ini merupakan hari Sekolah Minggu BCCM BM se-Malaysia. Saya mengucapkan selamat hari Sekolah Minggu kepada seluruh anak-anak Sekolah Minggu daripada gereja kita dan juga kepada semua guru-guru dan kepada sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Sempena hari Sekolah Minggu pada tahun ini, saya membawa firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga yang ke-7. Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga yang ke-7 firman Tuhan berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikianlah firman Tuhan. Lewat daripada firman Tuhan, daripada Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga 7, saya mengambil satu tema yang kita pelajari bersama-sama sempena hari Sekolah Minggu ini, yaitu mendidik anak dalam kasih dan kebenaran. Mendidik anak dalam kasih dan kebenaran. Dalam kitab Ulangan, kita membaca pengulangan dan penekanan kembali dari perjanjian yang dibuat antara Allah dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Musa menekankan perkara penting dalam khotbahnya untuk mengingatkan bangsa Israel apa artinya menjadi umat Allah. Di samping itu Musa juga mengulangi, berseru dan mengingatkan di dalam kitab Ulangan kepada bangsanya peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan Allah selama 40 tahun dalam perjalanan mereka. Dalam kitab Ulangan juga Musa mengingatkan kepada bangsanya bagaimana Tuhan menyelamatkan dan memberkati mereka. Oleh itu, dengan berkat pertolongan Tuhan, seharusnya bangsa Israel mereka hanya mengabdi kepada Tuhan dan mentaati segala perintah Tuhan saja. Di dalam teks Ulangan tadi, di dalam pasal 6 ayat 4 hingga yang ke-7, menekankan bahwa orang tua menjadi penanggung jawab utama untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Memastikan supaya anak-anak mereka memahami prinsip-prinsip Allah dan meneruskannya kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Bagi orang Israel, pendidikan, khususnya pendidikan secara rohani, merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari perjanjian antara Allah dengan umatnya. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, khususnya para ibu bapak, pada tahun ini kita melihat, ataupun dari tahun lalu dan tahun ini juga, anak-anak sudah lama tidak datang ke gereja. Dan inilah tanggung jawab besar kita sebagai ibu bapa. Oleh sebab itu, kita belajar 3 perkara penting yang ditekankan dalam teks ini. Bagaimana mendidik anak di dalam kasih dan kebenaran. Yang pertama adalah pengakuan iman yang benar. Ulangan 6 ayat 4 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Pengakuan iman Israel yang disebut Shema dalam bahasa Ibrani, yaitu menjadi doa pengakuan iman yang wajib diucapkan tiap pagi dan tiap malam, yang menyatakan keesaan dan keunikan Allah, Tuhan Allah Israel. Secara khusus dalam hubungan Allah dengan umatnya, serta bagaimana seharusnya umat Allah meresponi Allah. Ungkapan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa,
adalah merupakan ungkapan yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhan Allah adalah milik mereka bersama, di mana Allah telah memperlihatkan bagaimana memperlihatkan kepada mereka kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Aspek keesaan ini menjadi dasar dari larangan untuk menyembah Allah-Allah lain. Keluaran 20 ayat 3. Ataupun larangan menduakan Tuhan, supaya tidak sampai membangkitkan murka Tuhan. Sidang jemaat di dalam Tuhan, masa pandemik ini anak-anak sekian lama tidak datang ke gereja. Tanggung jawab utama kita sebagai orang tua adalah mendidik iman yang benar kepada anak-anak, supaya hanya dan tetap di dalam pengakuan iman, yaitu menyembah Tuhan yang esa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, gaya hidup yang penuh kasih. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Kasih merupakan ketaatan pengabdian kita kepada Tuhan, yang ditandai dengan mengakui Tuhan sebagai Allah yang esa, beribadat kepada Tuhan, takut akan Dia, melakukan apa yang baik dan benar di matanya, dan tidak melupakan Tuhan. Allah melalui Musa memerintahkan agar para orang tua di Israel supaya mereka mengasihi Allah dengan segenap hati, dan tidak hanya terbatas untuk mereka saja, tetapi juga menekankan untuk mengajarkan ataupun mendidik kepada anak-anak mereka tentang bagaimana mengasihi Tuhan dengan sepenuh ataupun segenap hati. Orang tua yang percaya kepada Tuhan mestinya memiliki kasih akan Allah dalam setiap kehidupan mereka. Oleh itu anak-anak yang melihat orang tuanya mengasihi Tuhan dan sesama akan mengalami kasih itu sendiri lewat daripada orang tuanya. Sehingga anak itu akan terdidik atau terbentuk untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Hari ini dalam masa pandemik, salah satu yang positif di dalam keadaan kehidupan kita adalah masa yang banyak terluang bersama-sama dengan keluarga dan anak-anak kita di rumah. Oleh sebab itu, ibu bapak adalah menjadi model atau teladan kepada anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh itu, ibu bapak didorong seperti firman Tuhan mengatakan, menghidupi gaya hidup mengasihi Tuhan dan sesama, agar anak-anak kita melihat teladan kehidupan kita yang baik dan hidup untuk mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Yang ketiga dan yang terakhir, pengajaran tanpa henti. Ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan adalah penyataan kuperintahkan, yang bermaksud daripada firman Allah menjadi jembatan antara kasih dan ketaatan. Salah satu cara utama untuk mengungkapkan kasih dan ketaatan kepada Allah ialah mempedulikan kesejahteraan rohani anak-anak kita. Dalam ayat 7 dijelaskan tentang mengajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anakmu. Orang tua harus menuntun anak-anak mereka kepada hubungan yang setia dengan Allah dan mengarah kepada penanaman nilai-nilai tentang Allah. Konteks ini lebih kepada metode mendidik yang membicarakan tentang Allah dan kebenarannya kepada anak-anak, yang dikontekskan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu segala aktiviti kehidupan yang dijalani menjadi suatu pembelajaran
untuk memperkenalkan Allah, mengasihi Allah, dan mentaati Tuhan dan perintah-perintahnya. Tujuan Musa dalam khotbahnya yang kedua dalam teks tersebut adalah menekankan kepada bangsa Israel untuk mengajarkan secara berulang-ulang dimanapun, tidak terbatas kepada waktu ataupun tempat, dengan tujuan agar anak-anak dari bangsa Israel tidak melupakan ajaran itu dan sentiasa ingat dan melaksanakan dalam langkah-langkah kehidupan mereka setiap hari. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam situasi kita hari ini, walaupun pengajaran anak-anak formal di kelas sekolah minggu terhenti, sekali lagi kita ditekankan dalam tanggung jawab kita sebagai ibu bapa untuk tetap memberi pengajaran kebenaran firman Tuhan tanpa henti atau berulang-ulang di mana dan kemanapun kita berada di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, dengan usaha untuk memperkenalkan Allah, mengasihi Allah, dan mentaati Tuhan dan perintahnya. Sidang jemaat di dalam Tuhan, mendidik anak di dalam kasih dan kebenaran adalah perintah Tuhan. Seperti di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Yaitu mendidik mereka supaya tetap di dalam pengakuan iman kepada Tuhan Yesus. Walaupun di dalam keadaan yang sukar seperti hari ini. Memiliki gaya hidup yang penuh kasih akan Tuhan dan sesama kita. Mendidik anak-anak berulang-ulang atau tanpa henti akan kasih dan kebenaran Tuhan. Dengan tujuan supaya anak-anak memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dan berpegang pada ketetapan dan perintah Tuhan. Di samping itu anak-anak tidak melupakan ajaran firman Tuhan. Dan sentiasa ingat dan melaksanakan dalam langkah kehidupan mereka seumur hidup mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Dan saya sangat mengharapkan kepada ibu bapak, sempana hari sekolah minggu tahun 2021, firman Tuhan memandatkan pendidikan kerohanian anak-anak di tangan kita. Kita bertanggung jawab terhadap kerohanian anak-anak kita di rumah. Supaya anak-anak kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, hormat dan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.